Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan dan dosen pengampu yang saya hormati. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Naswa Dafa Sabita dengan 3 digit NIM terakhir 231 dari kelas G. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kajian kimia organik yang berjudul Kajian Struktur Molekul dan Mekanisme Reaksi pada Sintesis Obat Sederhana Antibiotik Chloramphenicol. Chloramphenicol adalah senyawa yang awalnya diisolasi dari Streptomyces venezuela pada tahun 1947. Ini merupakan antibiotik spektrum luas pertama di dunia yang berhasil diproduksi secara sintesis kimia murni dalam skala industri, tanpa bergantung pada proses fermentasi biologi. Senyawa ini bukan sekadar molekul obat biasa, melainkan representasi nyata dari integrasi berbagai gugus fungsi utama yang dipelajari dalam perkuliahan. Struktur kloramfenikol secara ideal memenuhi kriteria tugas karena mengandung kombinasi gugus hidrokarbon, alkohol, alkil halida, dan aromatik dalam satu kesatuan molekul. Terdapat juga beberapa tujuan analisis di antaranya. Yang pertama, menganalisis struktur molekul kloramfenikol. Kedua, menjelaskan identifikasi gugus fungsi. Yang ketiga, menjelaskan pengaruh hubungan struktur sifat. Yang terakhir, mengurai mekanisme reaksi. Yang pertama ada struktur molekul kloramfenikol. Di sini terlihat gambar struktur kloramfenikol yang terdiri dari gugus nitroaromatik yang terikat pada cincin benzena dan terdapat dua gugus alkohol. Yang pertama, satu gugus alkohol sekunder dan satu gugus alkohol primer. Selanjutnya, ada gugus amida NHO. Yang terakhir, ada gugus alkil halida di, dikloroasetat atau CHCl2. Chloramphenicol sendiri memiliki nama kimia atau IUPAC, yaitu 22-dikloro-N, 1R, 2R, 1,3-dihidroksi 1, 4-nitrofenil propan 2-il asetamida, yang memiliki rumus kimia C11H12Cl2N2O5. Selanjutnya ada identifikasi gugus fungsi chloramphenicol. Seperti yang saya sudah tunjukkan pada gambar di slide sebelumnya. Yang pertama ada nitroaromatik. Gugus NO2 terikat langsung ke cincin benzena, bersifat sangat menarik elektron, dikaitkan secara klinis dengan efek toksisitas anemia aplastik. Yang kedua, ada alkohol, terdiri dari satu alkohol sekunder dan satu alkohol primer yang mampu membentuk ikatan hidrogen yang kuat. Selanjutnya, ada amida. Gugus amida atau NHCO menghubungkan rantai propana dengan gugus diklorometil yang memiliki karakter ikatan parsial ganda karena resonansi PEB pada nitrogen ke atom oksigen karbonil. Yang terakhir, ada gugus alkil halida atau dikloro, dua atom klorin yang terikat pada karbon alfa amida, CHCl2. Karbon ini bersifat elektrofilik karena penarikan elektron yang kuat oleh dua atom halogen. Selanjutnya, ada hubungan struktur sifat. Yang pertama, pada kelarutan, adanya cincin aromatik lipofilik membuat chloramphenicol murni sukar larut dalam air dengan perbandingan 1:400, namun sangat mudah larut dalam dalam pelarut organik. Yang selanjutnya ada interaksi antar molekul. Gugus hidroksil dan amida bertindak sebagai donor dan akseptor ikatan hidrogen, baik dengan molekul air maupun dengan residu asam amino di situs aktif ribosom 50S bakteri. Selanjutnya ada stabilitas atau degradasi. Chloramphenicol cukup stabil dalam larutan berair pada pH asam atau netral dengan pH optimum di angka 6. Jalur degradasi utamanya adalah hidrolisis ikatan amida yang menghasilkan senyawa turunan aminadiol dan asam dikloroasetat yang dikatalisis oleh kondisi basa kuat dengan pH lebih dari 9 atau suhu tinggi. Selanjutnya, untuk mekanisme reaksi, sini terdapat gambar skema reaksi lengkap pada chloramphenicol.
Selanjutnya, untuk mekanisme reaksi, yang pertama ada tahapan reaksi. Berdasarkan skema sintesis yang digunakan, pembentukan kloramfenikol dari bahan baku awal, yaitu penitroacetofenon, melalui 5 tahapan reaksi utama sebagai berikut. Yang pertama, ada brominasi keton atau alfa-brominasi, yaitu substitusi hidrogen alfa pada metil keton penitroacetofenon dengan Br2 membentuk alpha-bromopenitroacetofenon. Yang kedua, ada aminasi dalepin, yaitu senyawa alpha-bromopenitroacetofenon, disubstitusi nukleofilik menggunakan agen pembawa nitrogen, metanamina yang kemudian dihidrolisis dengan asam klorida atau HCl kuat, yang menghasilkan senyawa garam amina hidroklorida yang stabil. Yang ketiga, ada pembentukan isomer diol, yaitu kondensasi formaldehida serta reduksi gugus keton menggunakan metode Meerwein-Pondorf-Verley atau MPV menghasilkan 2 produk isomer yaitu DL-triopropanadiol atau amida dan eritropropanadiol. Yang keempat, ada pembentukan DL-treoamida basa, yaitu campuran diol mengalami pemisahan di mana isomer DL-treopropanadiol atau amida yang terproteksi dihidrolisis menggunakan asam kuat atau HCl untuk melepaskan gugus proteksi asetamido kembali menjadi amina basa. Larutan kemudian dinetralkan dengan basa pada suhu dingin untuk memicu kristalisasi yang menghasilkan produk berupa DL-treoamida basa murni atau bebas dari bentuk garamnya. Selanjutnya yang terakhir ada dikloroasetilasi kloramfenikol, di mana gugus amina primer NH2 bebas pada senyawa DL-treoamida basa yang bertindak sebagai nukleofilik yang menyerang ester metil dikloroasetat. Selanjutnya, ada panah perpindahan elektron. Yang pertama, tahap penitroacetofenon ke alfa-bromo-penitroacetofenon. Panah bermula dari elektron ikatan CH alfa yang telah mengalami enolisasi untuk menyerang molekul bromin atau Br2, menyebabkan putusnya ikatan Br-Br dan melepaskan ion Br-. Yang kedua, ada tahap pembentukan garam amina, di mana pasangan elektron bebas atau PEB pada nitrogen reagen metanamina menyerang karbon alfa yang mengikat bromin melalui mekanisme substitusi nukleofilik, mendorong atom bromin lepas sebagai leaving group atau HBr. Yang ketiga, ada tahap pembentukan amida dan propanadiol. Elektron dari formaldehida menyerang karbon alfa atau kondensasi diikuti pergerakan elektron dari reduktor aluminium isopropoksida yang mentransfer ion hidrida atau H- menuju oksigen karbonil keton. Yang terakhir, tahap substitusi nukleofilik asil atau dikloroasetilasi. Panah perpindahan elektron bermula dari PeB atom nitrogen pada gugus amina primer atau NH2 menyerang pusat elektrofilik karbon-karbonil dari metil dikloroasetat yang membentuk intermediate tetrahedral dan diakhiri dengan panah eliminasi gugus pergi metoksi atau OCH3. Yang selanjutnya atau yang nomor 3 ada intermediat yang terbentuk. Yang pertama, pada alpha-bromo-penitroacetofenon, intermediat hasil brominasi pada posisi alfa keton. Yang kedua, ada pada garam amina, di mana intermediat stabil berbentuk garam hidroklorida pada posisi rantai samping setelah proses aminasi dalepin. Yang ketiga, ada DL-treopropanadiol atau amida dan eritropropanadiol, yaitu 2 intermediate produk isomer ruang atau diastereomer yang berbentuk setelah rangkaian kondensasi, proteksi amida, dan reduksi gugus keton.
Yang keempat, ada intermediate propanadiol atau keto, yaitu struktur intermediate transisi saat pelepasan gugus proteksi amida kembali menjadi amina bebas. Yang terakhir atau nomor 5 ada DL-treoamida basa, di mana intermediate murni hasil netralisasi yang memiliki gugus amina bebas atau NH2 yang siap mengalami tahap asilasi akhir menjadi chloramphenicol. Selanjutnya, untuk kesimpulan, chloramphenicol C11H12Cl2N2O5 merupakan molekul obat unik yang mengintegrasikan kombinasi gugus nitroaromatik, alkil halida atau dikloro, amida, dan alkohol, baik primer maupun sekunder, dalam satu kesatuan struktur. Keberadaan cincin aromatik lipofilik membuatnya sukar larut dalam air, tetapi sangat mudah larut dalam pelarut organik. Gugus hidroksil dan amida krusial untuk interaksi ikatan hidrogen dengan ribosom 50S bakteri. Secara klinis, gugus nitroaromatik dikaitkan dengan efek samping toksisitas anemia aplastik. Chloramphenicol paling stabil pada pH optimum 6 dan akan mengalami jalur degradasi utama berupa hidrolisis ikatan amida pada kondisi basa kuat dengan pH lebih dari 9 atau pada suhu tinggi. Sintesis kimia murni, chloramphenicol melibatkan 5 tahapan reaksi utama yang terstruktur, dimulai dari abrominasi keton pada P-nitroacetofenon, animasi delepin membentuk garam amina yang stabil, pembentukan isomer diol melalui metode reduksi MPV, lisis menjadi DL-treoamida basa bebas, dan diakhiri dengan tahap substitusi nukleofilik asil atau dikloroasetilasi yang menggunakan metil dikloroasetat untuk menghasilkan struktur akhir chloramphenicol. Sekian untuk presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.